Lebih dahulu ini laporan dari NBC News bilang bahwa pejabat Amerika Serikat mengungkap kesepakatan yang diteken ataupun mungkin disepakati oleh dua negara di antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, terutama soal Selat Hormuz, sama-sama ingin membuka Selat Hormuz. Kemudian Tiongkok juga katanya menentang untuk militerisasi dan juga pengenaan tarif di sana. Apakah dengan hal ini berarti Tiongkok nanti akan lebih getol lagi untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz, Pak Yulis? Ya, apakah Tiongkok akan lebih getol lagi ya setelah bertemu dengan Trump? Tentu saja banyak faktor nanti yang akan terjadi kemudian. Tetapi poin yang paling penting ini kan sudah ada komitmen yang sifatnya retorik ya. Dan itu biasa dalam sebuah pertemuan di antara pemimpin, apalagi levelnya KTT, itu akan disampaikan oleh masing-masing pihak. Jadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Xi Jinping ya, dan itu janjinya kurang lebih ya, janji retorik setidaknya kepada Presiden Trump. Yang pertama menolak militerisasi yang dilakukan di kawasan Selat Hormuz, dan militerisasi akan memperparah konflik, itu argumentasi Xi Jinping. Lalu yang kedua adalah menentang tarif sepihak yang dilakukan oleh siapapun, dalam hal ini kita bicara pasti Iran ya, membebankan biaya tarif atau tarif tol bagi kapal-kapal komersial, kapal-kapal tanker yang melewati jalur tersebut. Lalu kemudian Tiongkok juga menjanjikan untuk membantu di balik layar menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Itu juga disampaikan diplomasi belakang layar. Termasuk hal yang penting adalah komitmen non militer ke Iran. Jadi Trump meminta supaya Tiongkok tidak lagi menyuplai persenjataan ke Iran, dan itu memang disampaikan. Nah, apakah kemudian akan direalisasikan? Tentu saja akan banyak faktor. Dalam pertemuan kemarin kan masih ada beberapa yang gantung ya, utamanya misalnya terkait dengan isu Taiwan. Tergantung niat baik Presiden Trump menangani isu Taiwan, baru kemudian Xi Jinping juga akan melihat apakah akan merealisasikan secara penuh gitu. Tetapi kalau kita lihat niat baik Tiongkok dari awal, saya kira itu akan dilakukan gitu ya. Sejauh Amerika Serikat juga menunjukkan niat baik, itu bagian yang sangat penting yang saya kira Presiden Xi Jinping sangat cerdas ketika menghadapi seorang Presiden Trump ya, bahwa Trump harus menunjukkan niat baik dulu gitu, baru komitmennya akan dieksekusi. Tapi kalau misalnya kita lihat Pak Julius, untuk Tiongkoknya sendiri, memang secara di depan gitu pasti kan akan ada narasi-narasi yang kemudian istilahnya membuat Donald Trump ini juga bisa puas dalam tanda kutip. Tapi di belakang layar bisa jadi misalnya ini ada laporan dari intelijen Amerika Serikat, dari New York Times ini dilaporkan bahwa Tiongkok melalui negara ketiga ini diam-diam mengirimkan senjata juga ke Iran. Sebenarnya Tiongkok ini niatnya memang ingin lanjut perang antara Iran dan juga Amerika Serikat, atau mendorong tadi untuk perdamaian ataupun perundingan misalnya. Ya, harus diakui ya, tidak ada pemenang yang dapat mengambil keuntungan dari perang antara Amerika Serikat dan Iran ya, itu harus diakui, dan Tiongkok merasakan dampaknya, termasuk kemudian terkait dengan disrupsi suplai minyak ke Tiongkok, itu harus diakui gitu. Jadi kalau kita membaca niat baik dari Tiongkok yang visioner gitu, bahwa sesungguhnya yang diinginkan adalah penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran. Itu pandangan saya gitu. Tetapi bahwa kemudian apakah betul dia menyuplai ke Iran, itu sudah realitas ya, sudah realitas, dan negara melakukan itu. Amerika Serikat kan juga melakukannya ke Israel gitu ya. Lalu Tiongkok dengan berbagai macam cara juga melakukannya gitu. Nah, sekarang pertanyaan, apa salahnya? Buat Amerika Serikat salahnya adalah itu melanggar kesepakatan internasional, embargo senjata ke Iran. Tetapi lagi ya, apakah Tiongkok punya posisi tentu saja terkait dengan embargo ini, adalah kewajiban mitra sejati gitu ya dari Iran untuk tetap mendukung. Dan Iran sangat percaya betul ya komitmen Tiongkok gitu ya, untuk menjadi mitra ke depan yang sangat berkomitmen untuk menjaga dan membantu Iran dalam situasi yang sangat sulit. Nah, pertanyaan apa salahnya? Kembali lagi tadi ya gitu ya. Apa salahnya dalam politik global kalau sebuah negara ingin menjaga pengaruh, dan terutama dalam situasi di mana unilateralisme itu menjadi karakteristik utama. Trump ini kan sedang bermain-main dengan kekuatannya sebagai negara superpower, dan dunia ini membutuhkan kekuatan penyimbang, dan saat ini yang kita bisa harapkan sebagai kekuatan penyimbang adalah Tiongkok.
dan Xi Jinping tahu betul betapa pentingnya kekuatan penyimbang dalam politik global. Oke, baik. Saya ke Mas Wawan. Mas Wawan, kalau Anda melihat jika Tiongkok yang meminta untuk membuka Selat Hormuz, apakah Iran mau? Iya, Mas Bre. Jadi sebetulnya posisi dari Iran itu sudah sangat signifikan ya, ketika sejak Iran dan Amerika mau untuk duduk dalam negosiasi di Pakistan. Jadi meskipun secara profil itu merupakan salah satu upaya dari Pakistan, tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa Cina memberikan garansi kepada Iran untuk duduk dalam negosiasi. Jadi seperti ini, Mas Bre. Jadi meskipun ada kesepakatan antara Trump dengan Xi, memang untuk Selat Hormuz itu berkaitan tidak hanya dengan Cina tapi seluruh dunia. Jadi ekonomi dan ketahanan energi dunia juga terancam. Jadi memang ada kepentingan ekonomi bersama untuk pembukaan Selat Hormuz. Dan yang kedua yang menarik sebetulnya, Mas Bre. Jadi ada ketidaksepakatan ya tentang nuklir ya yang tidak diungkapkan